Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab ketiga tentang makna suluk dan tasawuf. Di bagian ini kita akan membahas tentang tasawufnya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Raudatul Talibin menyebutkan bahwa tasawuf itu berarti mencampakkan nafsu dalam ibadah dan menggantungkan hati dengan hal-hal yang ilahiyah atau yang sifatnya ilahi. Menurut beliau, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah menyembunyikan kemiskinan dan melawan penyakit. Maka berkaitan dengan itu, tentang hukum seorang sufi, selayaknya kepikiran menjadi atau kepakiran menjadi perhiasan di dalam dirinya, sabar menjadi minumannya, ridho menjadi binatang tunggangannya, dan tawakal menjadi tingkah lakunya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberinya kecukupan. Ia gunakan anggota tubuhnya untuk ketaatan kecukupannya sebagai sebuah kecukupan di dalam kehidupannya. Dia gunakan tubuhnya untuk bentuk pendekatan diri, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memotong syahwatnya. Dia memotong syahwatnya dan bersikap zuhud terhadap dunia. Warok pada segala jatah nafsu dan sama sekali tidak memiliki keinginan pada dunia. Jika harus mengambil dunia, keinginan tersebut tidak melampaui batas kecukupannya. Hatinya bersih dari noda sehingga mencintai Tuhannya dan berlari kepada Allah dengan sirnya. Segala sesuatu berlindung dan damai bersamanya, tetapi ia sama sekali tidak berlindung kepada sesuatu. Dalam arti, ia tidak memiliki kecenderungan terhadap apapun, tidak merasa tentram bersama apapun selain sesembahannya, sembari berpegang kepada yang lebih utama dan lebih penting. Ia pun senantiasa lebih berhati-hati dalam urusan agama dan mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala yang lainnya. Artinya bahwa Allah menjadi prioritas utamanya. Sahal bin Abdullah berkata, seorang sufi adalah orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih dari noda yang penuh, dari noda dan pikiran yang penuh. Baginya tidak ada bedanya antara emas dan batu,
Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf berarti menjernihkan hati dari pertemanan dengan makhluk, meninggalkan akhlak yang biasa, memadamkan sifat-sifat kemanusiaan, melawan ajakan-ajakan hawa nafsu, menetapi sifat-sifat ruhaniyahnya, berpegang kepada ilmu-ilmu hakiki dan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang berkata, sufi adalah orang yang selalu membersihkan waktu dari noda dengan mensucikan hati dari kotoran nafsunya. Sedangkan yang membantunya adalah kepakirannya yang terus menerus. Dia mampu mengetahui noda. Setiap kali nafsu bergerak dan muncul dalam satu perilaku, ia segera mengetahui dengan mata hatinya yang waskita. Lalu segera berlari dari nafsu menuju Tuhannya. Dengan selalu membersihkan hati, terjadi kesatuan, dan dengan gerak nafsu terjadi perpecahan dan noda. Dia berpijak kepada hati bersama Tuhannya dan berpijak pada nafsu bersama hatinya. Allah mengingatkan, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kewajiban nafsu kepada Allah yang dapat terwujud melalui tasawuf. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di bagian pembahasan tentang tasawuf ini, kita diketengahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Raudhatul Talibin dengan menjelaskan dasar-dasar utama dari tasawuf tersebut. Dasar-dasar tasawuf diantaranya adalah mengkonsumsi makanan halal, mengikuti akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, barang siapa tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, maka ia tidak bisa dijadikan panutan. Karena ilmu kita terikat oleh kitab dan terikat oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mazhab ini diambil dengan kewaraan, dengan ketakwaan, bukan dengan pengakuan yang akan diberikan kepadanya. Pada awalnya, tasawuf adalah ilmu, tengahnya amal, dan akhirnya adalah pemberian. Ilmu bisa mengungkap tujuan amal, membantu, mencari, dan pemberian mencapai puncak harapannya. Sementara pengikut tasawuf ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan murid yang sedang mencari. Kemudian yang kedua adalah tingkatan menengah yang sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah tingkatan puncak yang telah wusul. Murid adalah pemilik waktu, yang menengah pemilik hal, dan tingkat puncak adalah
pemilik keyakinan. Hal yang paling utama bagi mereka adalah menghitung napas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kebanyakan orang menyesal karena bicara, tetapi sedikit orang yang menyesal sebab dia diam. Makom murid adalah mujahadah dan bersusah payah, mencicipi kepahitan dan melawan kesenangan, serta hal-hal yang mengikuti nafsu. Makom golongan menengah mengalami berbagai kesulitan dalam mencari murad yang dikehendakinya, memelihara kejujuran dan mengenakan adab dalam berbagai makomnya. Dia dituntut berpegang pada adab dari berbagai tingkatan-tingkatan, dan termasuk orang yang mengalami bermacam-macam hal karena masih berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Maka inilah yang disebut dengan pertambahan. Para pemirsa, keadaan golongan puncak adalah kejernihan hatinya, keteguhan hatinya, memenuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah melampaui berbagai makom, baik itu makom yang pertama, kemudian makom kedua yaitu makom pertengahan, dan pada puncaknya adalah pada makom yang luar biasa. Maka keadaan golongan puncak adalah bagaimana kejernihan hatinya, keteguhannya, memenuhi setiap panggilan Allah dan telah melampaui batas makom. Ia berada pada posisi yang sangat kokoh, yaitu tamkin, tidak berubah oleh berbagai kesulitan dan tidak terpengaruh dengan berbagai ahwal. Tidak ada bedanya antara keadaan sulit maupun lapang, ditahan maupun diberi, kesulitan maupun kesetiaan. Maka seperti laparnya, tidurnya layaknya terjaga, semua kebahagiaannya atau khususnya telah fana, dan yang tersisa tinggal hak dan hak-haknya atau hukuknya. Lahirlah bersama makhluk, sedangkan batinnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ahwal Nabi SAW. Sekiranya seorang dari tingkatan puncak ini berdiri di atas dataran bumi tertinggi, lalu tertiup angin kencang, ia tetap bergeming seujung rambut. Dia tetap bergeming seujung rambut pun. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mereka disebut dengan sufi dikarenakan berada di barisan terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketinggian tekad dan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapan Allah dengan hati mereka, dengan ketulusan mereka, dengan jiwanya. Inilah bagian daripada dasar-dasar tasawuf yang sangat penting untuk kita perhatikan jika ingin sampai kepada titik puncak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah di dalam bab tentang makna suluk dan tasawuf ini ada pembahasan tentang golongan malamatiyah. Dalam hukum mulamati, seorang dituntut untuk tidak memamerkan kebaikan dan tidak menyembunyikan keburukan. Dengan ungkapan lain, otot-otot seorang mulamati
telah mencicipi rasa ikhlas, mengerti kejujuran secara pasti. Ia merasa tidak senang ketika ada seorang yang mengetahui ahwal dan amalnya. Bagi mereka, malamatiyah merupakan keistimewaan yang lebih dalam berpegang teguh dan ikhlas. Mereka berpandangan untuk menyembunyikan ahwal dan menikmati penyembunyian tersebut, sehingga jika amal dan ahwal mereka terlihat seorang, mereka merasa gerah, layaknya orang durhaka yang merasa gerah karena perbuatan maksiatnya terungkap. Jadi, mulamati adalah markas terbesar untuk tempat dan posisi ikhlas serta berpegang dan bersandar kepadanya. Dan seorang sufi akan lebur dalam keikhlasannya. Imam Al-Ghazali menulis dalam bukunya bahwa Abu Yaqub As-Suwasi berkata, ketika mereka menyaksikan ikhlas dalam keikhlasan mereka, maka keikhlasan tersebut membutuhkan keikhlasan. Seorang sufi berkata, kebenaran ikhlas adalah lupa melihat makhluk karena selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mulamati itu melihat makhluk hingga amal dan ahwalnya tidak tampak, karena dia sudah pada puncak di atasnya ikhlas. Selain itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, Ja'far Al-Khalidi berkata, aku bertanya kepada Abu Qasim Al-Junaid, apakah ada perbedaan antara ikhlas dan jujur? Beliau menjawab, benar, kejujuran adalah pangkal dan yang pertama, sedangkan ikhlas merupakan cabang yang mengikutinya. Lantas ia berkata, ada perbedaan antara keduanya. Karena ikhlas itu tidak terjadi melainkan setelah melakukan amal. Ia juga berkata, sesungguhnya itu tiada lain adalah pemurnian keikhlasan. Dan kemurnian keikhlasan terletak dalam pemurniannya. Oleh karena itu, di dalam keikhlasan ini terletak hal orang mulamati, dan pemurnian keikhlasan merupakan hal orang sufi. Kemurnian yang berada dalam kemurnian menjadi buah akhir atau mukhallas keikhlasan, yaitu panaknya hamba dari bentuk dirinya karena melihat keberdiriannya. Sebab yang maha berdiri bahkan tidak melihat keberdiriannya karena tenggelam dalam zat dari jejak-jejak dan lepas dari noda ketertutupan. Inilah ahwal seorang sufi, sementara seorang mulamati tinggal di dalam ruang-ruang keikhlasannya tanpa melihat hakikat keikhlasannya. Inilah perbedaan tegas antara mulamati dan sufi. Seorang mulamati meski berpegang teguh kepada tali keikhlasan, beralaskan hamparan kejujuran, ia masih mengalami sisa penglihatan terhadap makhluk. Alangkah bagusnya sisa tersebut mewujudkan keikhlasan dan kejujuran, dan sufi adalah kebersihan dari sisa-sisa amal ini, meninggalkan dan beruzlah dari makhluk secara total dengan mata yang fana dan tidak abadi. Ia melihat kejernihan tauhid dan menyaksikan rahasia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 18.
8. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Sebagaimana seorang sufi dalam ketidaksadarannya mengatakan di dunia dan akhirat ini tidak ada wujud selain Allah. Di dunia dan akhirat ini tidak ada wujud selain Allah. Penyembunyian ahwal seorang mula mati karena salah satu dari dua hal. Yang pertama, untuk memastikan keikhlasan dan kejujurannya. Yang kedua, yang lebih sempurna untuk menutupi ahwal dari selainnya dengan jenis selain dirinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini di dalam kitab Rawdatul Talibin sebagai sebuah poin yang sangat-sangat penting. Hikmah ada 10 bagian. 9 diantaranya dalam diam terhadap apa yang tak berguna. Dan yang ke-10 terletak dalam uzlah dari manusia. Itulah penjelasan yang sebelumnya yang bisa menjadikan proyeksi kebaikan kita, pengingat kita bagi seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang menyepi bersama kekasih tidak suka dilihat oleh selain dirinya. Bahkan karena kesungguhan cintanya, sampai-sampai ia tidak rela seorang melihat cintanya kepada kekasih. Hal ini meski sudah tinggi, tetapi di jalan orang sufi masih ada penyakit dan keraguan. Dengan demikian, seorang mulamati lebih maju dari orang-orang yang bertasawuf dan lebih tertinggal dari seorang sufi. Imam Al-Ghazali mengatakan, ada yang mengatakan salah satu dasar para penganut malamatiyah adalah zikir yang berdiri dari 4 macam. Yang pertama, zikir secara lisannya, zikir dengan hatinya, zikir dengan kesirnya, dan zikir secara ruhnya. Jika zikir ruh sudah benar-benar hati dan lidah berhenti berzikir, kondisi ini disebut dengan zikir haibah. Apabila zikir hati sudah benar, maka lisan tak mampu untuk berzikir. Inilah zikir anugerah dan nikmat. Dan jika hati lalai dari zikir, maka lisan mulai zikir, dan ini menjadi zikir kebiasaan. Masing-masing zikir di atas memiliki penyakit. Penyakit zikir ruh adalah dilihat oleh sirri. Penyakit zikir sirri dilihat oleh hati. Penyakit zikir hati dilihat oleh nafsu. Penyakit zikir nafsu yaitu melihat zikir dan mengagungkannya sekaligus meminta pahala, atau menyangka dengan zikir itu ia telah mencapai pada satu makomnya. Maka mereka manusia yang paling rendah nilainya adalah orang yang ingin menampakkan zikirnya dan menarik simpati manusia dengan berzikir. Artinya masih ada jiwa ingin dipuji seperti kita. Rahasia dari prinsip yang mereka jadikan pijakan adalah zikir ruh, merupakan zikir kenikmatan. Dia tidak perlu bantuan orang lain untuk memujinya, karena dia sudah masuk pada zikir ruh, sudah menikmatinya. Kemudian zikir sirri adalah zikir sifat-sifat. Zikir hati dari anugerah dan kenikmatan, yaitu zikir terhadap jejak-jejak sifat. Zikir nafsu itu terancam penyakit. Maka apabila orang berzikir dengan hawa nafsunya saja, maka itu adalah penyakit. Jadi ucapan mereka melihatnya sirri kepada ruh, menunjukkan kesungguhan pana ketika zikirnya
zat. Pada saat itu zikir kebesaran atau zikir ghaibah adalah zikir sifat-sifat atau hadirnya kebesaran. Sedangkan adanya ghaibah menuntut wujud atau bekas, dan hal itu berlawanan dengan kondisi fana. Dengan demikian zikir sir disebabkan hadirnya kebesaran, ia adalah zikir sifat-sifat yang menyadarkan kedekatan. Sementara itu zikir kedekatan yang juga zikir anugerah dan kenikmatan menyadarkan akan jauhnya sesuatu yang menyibukkannya, guna mengingat kenikmatan yang diberikan dan kelalaian pada pemberi. Sibuk dalam melihat pemberian dapat terhadap sang pemberi membentuk, merupakan bentuk jauhnya derajat, dan memperhatikan nafsu karena melihat tujuan menjadi persiapan bagi wujudnya amal. Inilah kekurangan sesungguhnya. Demikian macam-macam golongan sufi, sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain, dan pada hakikatnya dia sufi, dia mulamati, itu adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik, untuk menjadikan golongan-golongan itu sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penjelasan sambungan dari tentang makna suluk dan tasawuf yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu alam, Allah yang Maha Tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan pertemuan kita nanti di bagian keempat tentang makna wusul dan wisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.